Jadi luar memang biasa. tetap kita menjaga kualitas. Nah, waktu itu pernah kakak ngirim kan, orang-orang kakak kirimin semua ke koran-koran. Kemudian kakak nggak dimuat sama WED ini. Jadi pas ketemu kakak tanya, eh kakak kok ini nggak naik-naik karya saya kayak gitu kan, tapi karya kawan-kawan naik. Iya katanya. Kau Lestari, dia manggil aku Lestari. Jangan kau kirim lagi ke koran aku ya, katanya. Pergi ke nasional sana, kayak gitu. Iya, jadi memang dididik seperti itu. Oh, Masya Jangan Allah. berkutat di sini aja. Kalau kamu udah menguasai di sini, kamu nggak usah ngerasa apa sih sudah puas, jangan gitu. Dia yang nyuruh kirim ke koran luar. Nah, hal-hal yang seperti itu kayaknya sederhana, tapi itu eh, kelebihan ini ya, kita nggak akan ketemu hal-hal seperti itu kalau kita nggak menurut kakak nggak ketemu kalau kita nggak berorganisasi, nggak Hmm, saling terhubung dengan orang-orang di luar kayak gitu. relasi ya, Kak. Betul. Hmm. Tapi bukan ini ya, maksudnya kayak ada waktu itu sempat kesentingan, iyalah anak FLP itu naik terus karena mereka rajin ngubungin apa redaktur kayak itu. Padahal enggak. Kadang kan karena menulis Jambi itu emang sedikit, kadang kan bahkan bukan bukan kita yang sibuk-sibuk pendekatan, tapi mereka kadang yang nyari kita. Bahkan ya, kakak itu dengan orang Balai Bahasa, dulu masih kantor Hmm. bahasa Jambi di Kota Baru waktu itu, bukan bukan kakak nggak ada datang ke sana terus memperkenalkan diri, hai diri aku Syarif Alstari lain nggak pernah. Ketika kakak perdana ke sana, kakak lupa ngapain, ada apalah ya gitu kan, kakak tuh masya Allah takjub sekali ketika kakak ingat betul di Kota Baru, kakak lupa ada agenda apa, terus Pak Yarmalus itu sampai sekarang masih ada beliau di itu kan di Balai Bahasa. Udah tuh, sini sini katanya. Terus ke teman-temannya ngomong gini, ini loh Syarif Lestari yang cerpennya kita baca setiap Ahad gitu, setiap Masya Minggu gitu. Beliau Allah. di koran-koran Jambi kakak. Wah, heeh, wah ada yang baca karyaku gitu. Karena sempat suzon dulu tuh paling kita yang nulis, kita yang ngirim, kita yang baca kayak gitu kan. Ternyata enggak gitu. Dan kemudian waktu ada salah satu kawan anak anak Unja waktu itu Yuni, namanya Yuni, anak FLP juga, nama penanya tuh daun-daun kayak gitulah. Nah itu dia cerita eh apa namanya itu kan dia diskusi sama dosennya Pak Maizar Karim. Kemudian Bapak itu ngomong, kamu ikut organisasi apa gitu ke si Yuni ini. Oh saya ikut FLP Pak katanya. Oh FLP, siapa di FLP itu? Ketuanya Syarif Alestari kata si Yuni. Terus dia bilang Syarif Alestari kok saya kayak kayak Nggak anu asing. ya kayak familiar ya dengan nama ini kayak gitu kan. Heeh. Nah, ternyata pas di ngobrol ternyata ya dari koran ya gitu Oh, ya, ngerasa "Oh, ternyata dibaca wow. sih ha," gitu. Terus pernah juga kakak karena kerja di Protek komputer ya, Hmm. ngajar komputer di bawah gitu kan, jadi di atas itu dia di bawah itu tempat les, di atas itu apa sih showroom showroom komputer gitu. Jadi ada jasa fotokopi juga. Jadi waktu itu ada kami bikin buku FLP, buku FLP itu kami masih pakai fotokopi waktu itu ya kan. Karena kan dulu nyetak tuh mahal kayak gitu ya. Eh, apa namanya tuh pokoknya inilah serba-serba berdikari kayak gitu. Nah, kemudian kami kakak nitip ke atas karena di tempat kerja sendiri titipin naskah, tolong difotokopi mau dijadiin buku gitu. Kakak di bawah nyetak cover gitu. Terus yang fotokopi itu cerita pas kakak ke atas. Tadi ada orang katanya ngelihat-lihat hasil fotokopian. Terus dia bilang, Syarif Falstari ini kayak aku kenal gitu. Siapa dia nih ya? Terus kata yang fotokopi dia tuh penulis Pak. Katanya, iya, saya sering baca karyanya di koran katanya kayak gitu. Masya Terus dia Allah. bilang orangnya di bawah Pak lagi ngajar komputer. Jadi ya ini Minta tanda tangan alhamdulillah nggak, jadi Kak? situ yang ngerasa kalau popularitas tuh sampai sekarang insya Allah kakak nggak mikirin sih, nggak ini juga. Sebenarnya sepopuler-populernya penulis, ya orang-orang tertentu aja yang kenal gitu kan. Cuman kita seneng aja ngerasa oh karya kita dibaca orang. Bermanfaat ya, Kak. Mudah-mudahan bermanfaat karena ada juga sih momen-momen ketika orang ngomong aku nggak ngerti cerpen ini apa ngomongnya. Di situ antara antara kesal dan udahlah. Kakak nulis dari Kondisinya kapan? gitu. Kalau kakak harus dari SMP. SMP.
Gara-gara apa tertarik sama dunia Ah, tulis? karena suka nulis, saya suka suka baca. Jadi zaman dulu itu kakak tuh suka terheran-heran kawan kakak kalau lagi main asik-asik main di apa lapangan, Hmm. terus ada film, terus mereka berlari ke TV kayak gitu kan. Terus kakak ngeliat TV, iya kakak nggak punya TV pula ya. Jadi Zaman dan dulu ngeliat kan TV tetangga tuh, iya satu TV emang jarang orang bareng-bareng. punya TV kan. Iya, itu masih Iya, ketemu kami. jadi jadi kakak tuh emang ketika nonton TV itu yang menarik adalah nonton TV di rumah tetangga dan rame-rame kan. TV-nya Hmm. bahas apa, kawan yang ngobrol apa kayak gitu kan. Yang menariknya itu gitu. Tapi pas di rumah punya TV sendiri, entah pas berapa akhirnya punya TV kami, habis itu hilang pula TV-nya dicuri orang lah Astagfirullah. malam-malam. Iya kehilangan rumahnya kemalingan, TV-nya hilang. Jadi jadi apa namanya itu? Padahal TV dulu berat-berat ya. Iya. Jadi pas di rumah itu juga apa ya kakak tuh ngomong gini. Tari itu TV itu fungsi fungsi TV bagi Tari adalah kawan makan. Kakak mau makan itu duduk depan TV nyalain TV, nggak selesai makan dimatiin. Astagfirullah. Bukan 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 ya, nggak tahu lah pokoknya karena mungkin karena kecilnya memang nggak ketemu TV gitu kan. Jadi ayah kakak alhamdulillah dua tuh selisih umurnya dengan kakak 15 tahun. Jadi ketika kakak usia SD itu ya mungkin ya atau dari TK sih kakak ya diajak baca sama dia Hmm. itu dia pada usia idealis kayak gitu. Nah, kakak kakak tunggu tuh ketika beliau usianya idealis. Idealisnya jadi memang dia belikan buku, dia belikan majalah, dia ini pokoknya alhamdulillah sih atas ininya kakak-kakak gitu ya. Hmm. Jadi memang ketemunya itu buku, majalah gitu, apa apa namanya sampai kakak tuh nggak suka beli majalah yang baru karena kan mahal. Dan kalau naik angkot beli yang baru itu angkotnya belum sampai sudah selesai majalahnya gitu loh. Jadi lebih suka tuh beli majalah tuh bundel, bundel yang banyak itu ya. Ah. Dan itu belinya langsung 2 3 biji. Jadi bisa berhari-hari bacanya kayak gitu. Saking banyak majalah di rumah, kawan-kawan kakak tuh, pokoknya kalau ke rumah tahu mereka di rumah tahu itu bacaan. Pas kakak ke rumah mereka, mereka punya majalah. Kakak kayaknya kenal. Pasti buka Enam Matahari. Itu minjem minjem dari pulangin. Kemudian Ayu yang keberapa kayak gitu ya. Ayu keberapa sih itu? Sat, punya saudara banyak banget ya. Satu, dua, tiga. Ayu yang keempat. Yang keempat itu ini ngajak kakak ke perpus dulu. Sering dia SMA, dia SMA, SMK satu dia. Nah, jadi kan dekat perpus tuh. Nah, kakak diajaknya ke perpus gitu. Jadi datang ke perpus tuh cuma boleh minjem 2 buku dia satu kakak satu. Kadang kan dia cuma nemenin aja dua-duanya kakak, padahal kartu dia kayak gitu kan. Dan ini ada Anton Dracula Cilik itu yang kakak ingat banget itu novel anak zaman dulu. Nah, karena suka baca itulah sebelumnya kenapa suka baca? Ayo kakak tuh suka baca majalah, suka baca koran. Jadi kakak tuh ngeliat enak ya orang bisa baca gitu loh. Jadi terinspirasi. Jadi ketika kakak nggak TK, ketika kawan kakak TK itu kakak sudah bisa baca. Jadi masa SD kakak udah bisa baca karena apa? Bukan diajarin baca tapi kenal buku duluan. Oh, Jadi biar. kalau misalnya ada ibu-ibu muda di sini, Hmm. ada anak tuh jangan dikenalin huruf, tapi dikenalin buku. Biar dia eh, pengen sendiri. Kalau dia pengen sendiri biasanya lebih mudah gitu. Jadi kakak dulu belajar baca tuh dari Bobo. Baca Bobo, lihat aja kakak baca Tempo, baca Gatra gitu. Jadi akhirnya kakak dikasih ya Bobo. Tapi tetap aja karena Bobo itu tipis, Donald itu tipis, habis. Akhirnya kakak baca juga Gatra, baca juga Tempo. Zaman dulu tuh majalah-majalah kayak gitu. Berarti Hmm. kakak di keluarganya Nah, udah terus dikenalin ya, literasi gitu ya dari kecil. ya, alhamdulillah sih sekeluarga itu emang suka baca. Kakak dulu Hmm. ya, eh, kan karena kita ini ya penulis Islam ya, Muslim itu. Jadi salah satu apa apa sih namanya metode dakwah kakak ke keluarga itu dulu. Hmm. Kakak punya majalah Sabili, punya majalah Anida itu kakak sengaja taruh di meja. Dibaca. Nanti siapa aja yang ke rumah yang ada di rumah itu, siapa mereka baca, duduk tuh pasti baca. Kayak gitu. Jadi mereka oh tahu ya gitu. Jadi kakak nggak ini harus kita begini harus gini nggak. Karena mereka suka baca jadi mudah.
beli majalah itu taruh mereka kakak baca terus akhirnya mikir sendiri kayak gitu nggak usah dinasihatin nggak usah ditausiahin Hmm. nggak usah diceramahin. Nah kemudian kan karena suka baca tuh, nah SMP kakak ingat waktu itu kakak ikut Ayu ke dia dia ngajar di kampung di Bahar sana, terus Hmm. kakak ikut beliau 1 tahun di Bahar kayak gitu ya jadi siswa sana itu. Jadi ada pengalaman lucu nih, Hmm. kakak tuh kan penyayang buku ya, Hmm. jadi dibeliin buku tuh buku Kiki yang warna-warni itu tebel cantik gitu ya, itu kakak simpen sayang untuk sekolah gitu, kakak jadiin kumpulan cerpen, kakak nulis cerpen di buku itu, jadi Hmm. buku itu isinya cerita pendek kumpulan gitu kan. Kemudian karena buku yang cantik-cantik udah kakak pakai nulis, akhirnya dulu ada Kopia A tuh suka kalau beli setrepek tuh suka hadiah apa buku ya tipis Ya. yang lunglai gitu covernya. Isoda pernah ketemu nggak buku Enggak, Kopia A gitu? tapi pernah dapet sih, cuman Nah, yang ya. warnanya itu enggak tahu. Nah, sampai sampai dia nggak bisa disampul saking lunglainya gitu. Covernya itu kayak plastik apa apa, Hmm. bukan plastik sih, pokoknya kertas tapi kertas glossy tapi lunglai gitu. Jadi nggak bisa disampul. Tapi Hmm. ada kotak buat nama segala macam gitu. Harusnya kan kalau di sekolah, kalau di SD kan, kalau di waktu kakak SD itu kalau buku nggak disampul dilempar sama gurunya. Hmm. Nah, karena ini di SMP yang di situ ayu kakak tuh TU, kan nggak mungkin ada guru yang lempar buku kakak kan. Hmm. Jadi buku Kopia A itu karena kakak di rumah kakak ada warung, mama punya warung, sering beli Kopia A yang ada hadiah buku. Jadi bukunya kakak ambil, kakak jadiin buku sekolah. Buku yang dibeli ayu kakak untuk kakak sekolah itu kakak jadiin buku kumpulan cerpen. Masya Nah Allah. sayang. Nah ada guru di Bahar itu, dia kasihan biar kakak, dia salah paham. Karena kakak ngumpulin buku-buku kayak gitu. Akhirnya dia setiap punya buku dikasih ke kakak. Dia sumbangin buku kopinya. Akhirnya buku kakak selama setahun itu emang buku kopi semua. Bikin cocok dapat zakat. Padahal bukan enggak sama Padahal buku beli yang ya. bagus-bagus ya kasih apa? Iya karena kakak sayang kayak gitu Ya, kan. Masya Allah. Kakak kakak kalau suruh nyatet, kakak kalau kalau ayu kakak sih nggak, ayu kakak tuh nggak keberatan dari kakak kayak gitu, karena dia paham kakak sayang kertas gitu ya. Kalau buku catatan, kakak ini kakak pakailah buku yang bagus-bagus itu warna-warni kan cantik ya enak nulis Ya. catatan nyatat di buku ya kertas yang berwarna-warni kan enak kertas banget kan catatan. Jadi emang kakak kalau nyatet misalnya kakak kelas satu, kakak ingat dulu ke kelas 1 SMP tuh sampai kakak kelas 3, kalau buku kakak tebel tuh buku catatan salah satu tuh masih ada gitu loh. Nah, Hmm. kakak pernah juara umum gitu kan, dapat hadiah waktu kakak kelas 2 SMP, dapat hadiah itu bukunya tebel banget, buku tulis. Itu sampai SMA itu kakak simpen karena kakak sayang gitu kan. Hmm. Sebab kakak kalau Bagus disuruh itu. nyatet tuh kakak suka ringkas-ringkas. Nah, kakak simpen, kakak pakai pas kakak SMA, baru kakak keluarin buku itu. Jadi kakak jadikan catatan fisika, kakak ingat. Jadi pas kakak kelas 3 catatan kakak fisika kelas 1 sampai kelas 3 tuh ada di buku itu. Masya Sekarang Allah. buku itu tebel. Mantap Heeh, ya. kakak tahu di SMP nggak bakal kepake. Karena kakak tuh kalau nyatet di buku, kadang kan kakak tuh di buku cetak itu, buku cetak pelajaran tuh, kakak suka nyatet di situ. Jadi nggak bakal habis buku ini gitu, sudah kakak tebak. Jadi pas di SMP yang waktu kelas 1 balik lagi ke alur sebelumnya, catatan buku-buku yang bagus-bagus itu untuk buku catatan. Buku latihan kakak pakai buku-buku kopi itu. Karena toh latihan kan jarang-jarang gitu. Jadi pas yang dikumpulin itu emang buku jelek-jelek ke guru itu. Jadi guru sampai kasihan. Kakak ingat betul itu. Sampai dikasihnya kakak disumbangin setiap nih tadi ada buku kopi. Ya udahlah. Bener-bener dah, Masya Allah. Ini waktunya udah mau habis nih. Apa ya? Pertanyaan Belum terakhir selesai kali ya. pertanyaannya. Arti menulis buat Kak Tari. Nulis itu ngelepasin beban. Oke, makasih buat Kak Tari. Sehat selalu, insya Allah. Kita ketemu lagi. Amin. Jangan lupa teman-teman, hari Minggu 15 Juni nanti ada Open Recruitment FLP. Yang mau ketemu Kak Tari ya, atau mungkin langsung mau tanda tangan atau foto bareng boleh ya Kak ya. Dan teman-teman FLP lainnya gitu ya, penulis lainnya. Silahkan jangan ragu untuk bergabung di FLP Jambi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.